Oleh saudara yang Sri, suara saya cukup jelas. Ngecek suara saya jelas apa tidak tergantung jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu, suara saya jelas? Kalau jelas, tolong jawab dengan jujur dari hati yang paling dalam, jangan ada dusta. Jelas? Kalau jelas, jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Oke, jelas. Bapak-bapak, suara saya jelas? Kalau jelas, tolong jawab dengan jujur. Jujur dari hati yang paling dalam. Bapak-bapak setuju dengan poligami? Baik, ibu-ibu, batas kota ini berdiri maju ke sini, di sini. Itu kasihan yang berdiri saya, kasihan yang itu saya. Ibu maju sini, sini. Ibu maju. Yang tasnya bagus-bagus, Prada, Guess segala macam, maju sini. Kasihan yang berdiri. Nah, sini aja. Itu makanan, itu diambil boleh. Nah, duduk. Ibu geser aja, geser. Sebentar ya Pak. Ini ibu-ibu kalau nggak saya kondisikan nanti rame. Tadi sambutan Pak Gubernur aja, Masya Allah, masing-masing bikin sambutan sini. Udah duduk. Panitia, ayo nangkap ini diprotes ini. Panitia, ayo, ini diangkat. Ini diprotes ibu-ibu. Itu tasnya siapa diambil? Mana? Benar, itu mikrofonnya di. Benar. Dilepas dulu. Sebentar ya Pak, sebentar. Saya nggak lama, saya paling 4-5 jam itu. Udah, tinggal. Ini diangkat. Harus itu Bu, jangan dibawa pulang. Udah. Diam. Udah, Mas. Kamu malah disarang penyamun di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya mohon maaf di sini apa maju? Ad-dhaif kal mayyit. Tamu yang baik harus seperti jenazah. Jenazah itu harus ngikut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah kok ngeyel, berarti dia belum mati. Saya suruh duduk, suruh berdiri, suruh pulang sekarang. Jadi saya berdiri sini, nggak apa-apa ya. Mohon maaf Pak Gubernur, mohon maaf Pak Wan, mohon maaf semuanya. Ini kompak dulu nggak ini?
Saya akan mulai kalau semuanya kompak. Semuanya kalau saya bilang 1, tepuk 1. Kalau saya bilang 2, tepuk 2. Kalau saya bilang 3, tepuk 3. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk. Semuanya siap? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 4. Tolong Bu Zaitirina, kalau ada bantuan-bantuan Pak Gubernur, 12 orang itu jangan dikasih. Itu nggak kompak nih. Kalau 4 nggak usah tepuk. 1, 2, 1, 4. Tinggal 5 orang aja biarin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa safina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atas sambutan yang pertama. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya doakan mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Amin. Bapak Gubernur Lampung, Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi, saya udah hafal Pak Gubernur, yang lain yang enggak. Mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah. Akhir tahun ini saya keliling ke seluruh provinsi. Kemarin saya masih di Batu Licin, Banjarmasin. Sebelumnya di Tanah Datar, di Padang. Keliling semuanya. Hanya di Lampung yang gubernur menunggui pengajian sampai akhir. Dan ini tanda. Kemarin saya di Kalimantan Selatan, Pak Gubernur juga datang, tapi sambutan terus nggak nunggui pengajian karena ada acara yang lain. Tapi luar biasa, Pak Gubernur, Masya Allah, sudah datang sebelum saya datang. Dari pagi sudah makan di sebelah. Masya Allah, ini Gubernur yang baik, Masya Allah. Biasanya sih saya pesannya 1, Pak. Orang sebaik Pak Arinal ini pesan saya 1, jangan pernah dikubur sebelum mati. Yang lain juga gitu, kan aja. Mosok masih hidup gitu. Canda Pak. Mudah-mudahan kepemimpinan beliau lanjut. Amin ya amin, tapi dipilih. Amin. Paham maksud saya? Yang saya hormati Ibu PJ Bupati itu Bapak Dr. Zaidirian MSI. Sehat selalu. Zaidiri. Ini Zaidirian ya di sini. Ini. Panitia. Yang salah itu panitia. Saya tahu Zaidirian, kok di sini ditulis Zaidirian. Karena itu Lina, ya. Menangan. Yang saya hormati tentu Bapak Insinyur Umar Ahmad, Insyaallah. Yang saya hormati dari ulama-ulama saya, guru-guru saya, para asatidz, kiai-kiai saya, dari MUI, Kemenak, dari Kejaksaan, dari Pengadilan, pokoknya semua yang hadir mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai. Amin. Mudah-mudahan pengajian hari ini membawa keberkahan.
Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang sudah punya jodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Yang kerudung-kerudung belum lunas, utang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Amin yang kenceng itu belum lunas. Yang keluarganya masih berantakan, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solihah. Yang keluarganya masih berantakan, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Dan tulang bawang Barat ini mudah-mudahan jadi ikon di mana Lampung akan maju dimulai dari tulang bawang Barat. Dan ini masya Allah di seluruh dunia, bukan seluruh Indonesia. Kalau hanya Asmaul Husna di Abu Dhabi juga seperti ini. Walaupun karpetnya lebih tebal, 20 cm. Ya. Tapi masjid dengan arsitek yang seperti ini, soundnya bagus ini, masya Allah, ini satu-satunya. Bagus, mohon maaf, ini sulit untuk menjadi sound yang seperti ini, tapi alhamdulillah semuanya bisa dengar, terutama yang di luar jauh lebih jelas. Maka alhamdulillah ini ikon, mudah-mudahan inilah tanda berkah akan turun di tempat ini. Amin. Hari ini saya lock karena sebetulnya sampai Desember itu masya Allah terlalu banyak orang-orang yang undang saya untuk menghabiskan anggaran habis akhir tahun. Tapi begitu saya diminta ke tulang bawang, karena saya kesini sejak sebelum pandemi, Kiai Muhyiddin dulu, ya sini, baru diundang lagi, nggak tahu kok Pak Umar nggak pernah undang saya itu. Baik, mohon maaf, ini saya lock, seandainya siang ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau karena komitmen saya kepada para orang tulang bangsa. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijaya. Ada yang salah dari saya? Bu Rina aja nggak mau dipanggil presiden, mau dipanggil presiden? Mau bukan presiden, mau dipanggil presiden. Hari ini semuanya jadi jalan surgawi. Jalan surgawi kenapa? Karena Nabi bersabda, tolong perhatikan, ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar. Karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah, al-amin, maksum, mustafa, muhtar. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu politisi, pejabat, polisi, TNI, ASN, Ustadz sebagian, ya. Nabi gak pernah bohong. Pertama, Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ayo, dek, bentar, kasih jalan, itu mohon maaf, ya. Habis mudah-mudahan, duduk, ya. Ya, habis perhatiannya malah kepada anak mau pipis, udah pipis itu aja. Masih fokus gak ini? Coba tangan kanan diangkat, semuanya. Gerakan. Saya jadi tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang ratusan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Lebih lagi, kayak mau copot, agak condong nih, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, nggak lebih lagi. Pegang dagu. Pegang dagu, ibu, pegang dagu, ibu, pegang dagu, ibu,
pegang dagu, jangan. Ya Allah, ini bukti bahwa apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Maka saya ceramah 3 jam nggak masuk di hati Bapak Ibu semuanya kalau Bapak Ibu tidak fokus ke saya. Makanya saya dengan Pak Gubernur datang di situ bukan dikasih oleh-oleh, diajak foto rumahnya. Karena sering lihat saya di TV, kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto ke saya. Betul? Nyatanya saya suruh pegang dagu, ini dagu apa jidat? Bapak Ibu begini. Masih lumayan, Ibu cuma 4 kali, itu tadi 12 kali nggak turun ke dagu. Itu tadi turun karena dipukul belanya, dagu, dagu, dagu. Ketika pentingnya pemimpin, nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini, betul? Ada ini dagu apa tidak? Maka negara yang akan jadi baik tergantung pada pemimpinnya. Tulang bawang ini jadi bagus seperti ini karena pernah ada dipimpin oleh Pak Arina, dipimpin oleh Pak Umar. Ya kan, jadi Pak Arina perintahnya ke Pak Pak Umar itu yang perintah siapa? Pak Arina, bukan Pak Umar. Pak Umar, kalau pengen, Masya Allah. Halo? Halo? Nggak responsif. Halo itu jawabannya hey. Itu responsif dong. Halo? Hey. Halo, halo, hey. Hey, hey, halo. Halo, hey, halo. Halo, hey, hey, halo, hey. Inilah kelemahannya orang tulang bawang barat. Malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata direspon, begitu 5 kata langsung Makanya nanti kalau kuliah di luar negeri gampang Pak, S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri. Kalau kuliah di luar negeri, kalau ada nyari orang Indonesia gampang, asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, pasti orang tulang bawang barat. Persis kalau umroh dan haji, Bu, saya hafal. Saya umroh baru 69 kali, haji baru 21 kali. Semuanya haji sokeh, sokongannya wong akeh. Haji saya kosasih, ongkosnya dikasih. Karena haji itu banyak, haji yang abidin atas biaya dinas. Biasanya staf gubernur, staf itu biasa. Ada haji kos goro karena diongkosi. Ada haji yang namanya wahyu karena sawahnya. Ada haji mansur karena halamannya kena. Ada haji Abu Bakar atas budi baik Golkar waktu itu. Ada haji Abu Rosid Arbudal ora sido karena ditipu travel. Ada haji Tomat berangkatnya tobat, pulangnya. Saya hafal umroh yang besok tanggal 7 Desember dengan orang-orang Lampung. Untuk pertama kali saya bawa khusus orang Lampung tanggal berapa? Tanggal 7. Tanggal 7 saya akan berangkat bawa Asafitur. Masih ada 5. Berapa sih? Masih tinggal 4. Tadi 5, sekarang ada tinggal 4. Tinggal 4 seat berangkat sama saya 7 Desember, masih bisa dikejarkan tiket. Nanti umroh. Rata-rata kalau umroh dan haji, kalau kehilangan jamaah orang Lampung, jangan pernah cari di masjid, pasti nggak ketemu. Cari aja di pusat perbelanjaan Bin Daud, itu isinya orang Lampung semua. Yang keempat, orang itu punya asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang begini, dagu-dagu semuanya begini. Halo?
Entar, jangan kemana-mana, masih ada yang mau lewat lagi. Ya. Kemana Bu? Yang pulang sebelum waktunya saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak. Ibu-ibu yang pulang sebelum waktunya saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Balik, langsung balik, gak jadi. Lanjut gak ini? Lanjut kalau semuanya pulang, tinggal saya sama Pak Arinal gimana nanti? Entah udah, biar kita dulu, biar fokus. Ayo, kasih jalan. Sebentar. Enggak, karena ini semuanya enggak fokus. Pak Gubernur sambutan aja ngambil snacknya orang. Halo, masih bisa fokus gak ini? Yang sulit dari amal agama adalah fokus, khusyuk dan hudurul qulub, hadirnya hati. Orang sholat itu gampang, yang sulit adalah tarku ala khiyali kulli syai', meninggalkan pikiran di luar sholat. Kadang-kadang sholat semuanya ingat, kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allah Akbar, kunci tadi mana? Allah Akbar, tadi ketemu Pak Arinal sama Allah, terus ke Pak Burina sama Allah. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Maka kata Nabi dua, piring baik-baik. Satu, la sholata bi hadrati to'am. Jangan kalian sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Nah, dunia makanan pasti begitu. Kenapa ibu-ibu itu dunia makanan? Maka yang pulang pengajian bawa tas pasti ibu-ibu. Yang pulang bawa makanan pasti ibu-ibu. Yang ramai pengajian pasti ibu-ibu. Karena ibu-ibu diciptakan dari kaum Hawa. Hawa itu mangap Hawa. Ini bapak-bapaknya banyak, tapi cenderung diem karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem, orang semeromos apapun bilang Adam. Ayo 1, 2, 3. Agak susah Adam. Kalau ada makanan, makan dulu baru sholat. Yang kedua, jangan menahan 2 lubang, 2 hadas. Hadas besar, hadas kecil, terutama kentut, kencing, berak jangan ditahan. Kalau habis wudhu terasa kentut, langsung sholat apa dikentutkan sekalian? Kentutkan sekalian, memperbarui wudhu itu sunnah, itu dapat pahala. Jangan sampai sholat sambil nahan kentut. Bismillah. Alhamdulillah. Kurang ajar, Ustaz Ulil Absor, kurang ajar Ulil Absor. Kulhu aja, kulhu kan saja. Walau dalam yang lain, amin, amin. Apalagi sudah sampai atahiyat, akhir kok berasa kentut. Sayang banget dieman-eman dicepet-cepet. Assalamualaikum, salam kudus, luar biasa. Padahal kalau dicepet itu, kalau gaya cepetnya kalah, keluarnya malah panjang, malah bergetar, terutama yang dulu itu. Masih bisa fokus? Tolong semuanya jawab pertanyaan saya. Peci saya warna apa? Hanya 12 orang yang fokus semuanya. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Tolong jawab biar fokus ini. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Mikrofoni warna apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Aspal warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Peci saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu mohon maaf Pak Rinal, Pak Umat. Mohon maaf Bu Rina, saya nggak bisa melanjutkan tausiah di sini. Biar dilanjutkan Pak Umat aja ya. Karena yang datang sini wong edang kabeh. Di seluruh dunia 36 negara pernah saya singgahi. Hanya di tulang bawang barat ada kelelawar tidurnya waktu malam.
Mohon maaf Bu Zaidina, di sini kelelawar tidurnya waktu apa? Kok tadi malam? Sudah kenceng, bentak paling depan malam. Maka fokus, halo. Satu, pertemuan ini adalah jalan surga. Dua, akan dapat berkah. Tiga, akan bertambah persaudaraan. Empat, akan baziyadatun ilm, bertambah ilmu selain wasohibin karib. Karena al ilmu imamul amal. Ilmu ini syarat diterimanya amal. Orang tulang bawang ini rajin ibadah, tapi kalau nggak sesuai dengan ilmunya nggak diterima. Luar biasa. Sejak ada Islamic Center ini, ibu-ibu rajin. Jam 10 udah duhur, jam 11 sudah asar. Tahajud itu pagi tahajud, siang tahajud, sore sedikit tahajud. Diterima nggak? Ini mentang-mentang kepala kemenak, wah wudhu di rumah, umur muka tangan, kurang kaki. Begitu sampai di kantor, ayo sholat jamaah, ya tak sholat tak wudhu dulu. Begitu wudhu mau mesti ketok. Nah, kenapa? Yang lain udah di rumah tadi pagi. Sah nggak? Maka perlu ilmu. Bahkan di sini akan berkah rezeki kita. Dipanjangkan usianya. Padahal usia rezeki, mohon maaf, usia rezeki jodoh sudah ditakdirkan, betul? Tapi tolong perhatikan, takdir itu ada dua. Ada takdir yang ghairu mughayyarat, takdir yang gak bisa kita milih. Orang tua kita siapa gak bisa milih, kita lahir di mana gak bisa milih, kita jadi perempuan gak bisa milih, jadi laki-laki gak bisa milih. Kalau boleh milih, Ustadz Ulil Absar ini yang nyebut saya, kalau boleh milih pasti pilih jadi anaknya Pak Jokowi, sekarang jadi wali kota di Solo. Kalau boleh milih, Ustadz Ulil Absar bisa memilih jadi anaknya SBY, sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul Ustadz Ulil anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan mau dengan Ustadz Ulil. Tapi itu bukan pilihan, betul? Ibu pernah jadi perempuan, Bu? Bu? Kalau suruh milih, ibu pilih jadi laki apa perempuan? Enak jadi perempuan. Mau perempuan mengambil, menyusui, mengandung, alah nyatanya berkali-kali. Loh, bu ibu nggak pernah merasakan dia kena jadi laki-laki. Laki-laki disunat. Sakit loh bu. Ada yang sunat 2 kali, ada yang sunat 2 kali. Makanya dia nggak diminta. Loh, bapak kalau suruh pilih jadi laki-laki apa perempuan? Enak jadi laki-laki, jadi perempuan itu berat. Maka hargai wanita. Ingat, wanita itu hamil, menyusui, luar biasa. Sebusuk-busuk laki-laki yang suka menyakiti hati istrinya. Maka laki-laki jangan pernah menyakiti hati istri. Satu, kalau bapak menyakiti hati istri, menyakiti hati keluarga besar, menyakiti bapak ibunya, menyakiti anak-anaknya, adiknya, kakaknya. Ingat, kalau adalah wanita nangis, air mata yang keluar itu high cost, biayanya mahal. Wanita nangis, air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, mahal. Kalau yang nangis laki-laki, nggak ada biayanya. Itu sabun muka aja nggak ada. Sabun mandi untuk muka, untuk tangan, makanya warna kulitnya sama semuanya, masih luar biasa. Muka, kaki, tangan untuk cuci, ya sudah sabun cuci ya untuk muka segala macam. Ingat deh, pilih bapak. Kalau anda nyakiti hati wanita, wanita itu kalau sudah tersakiti, dia ingat sampai hari kiamat. Wanita itu mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Wanita itu ahli sejarah.
Maaf, baru pertama. Pertama apa? 2010 gitu, 2016 gitu, 2017. Ini tulang bawah kayak dia ingat sampai hari kiamat. Makanya janda lebih sulit kawin lagi dibanding duda. Wanita setia ditinggal mati suaminya 4 bulan masa idah nggak kawin lagi, betul? 4 tahun nggak kawin lagi, menjanda seumur hidup. Maka di tulang bawah ini, tulang bawah barat ini, wanita janda lebih banyak daripada duda. Kalau yang mati ibu-ibu, suamiku sebulan saya kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, mbok tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Kenapa? Biar cepat kering, bikin isi. Ada cerita suami istrinya mati nggak disolatkan, dilangkai. Kenapa? Karena saya boleh kawin lagi, tapi syaratnya langkai dulu. Karena saya juga begitu. Seandainya istri saya mati, saya akan kawin lagi. Ngapain hidup sendiri? Tapi kemungkinan yang mati saya duluan. Karena istri saya dulu mahasiswi saya. Besok kalau diundang lagi saya akan bawa istri saya. Asal ada durian, ada kopi, ada pokoknya itu. Saya senangannya durian, kopi, sama ikan, sama pokoknya itu. Sama pempek sini jauh lebih enak daripada di sana. Sama bakso somi, sama nasi kuning gaji taha, sama ya sampai itu ya. Karena saya kalau ngajar di UGM selalu ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar juga nulis wajah saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya. Terus saya kasihan, terus saya nikahin dia. Daripada dia patah hati, tapi memang saya ancam. Kalau nggak mau nggak saya luluskan. Mau nggak? Dan istri saya itu anak ulama, anaknya orang kaya, ketua badan wakaf UII, di tengah kota, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Waktu itu saya mau ngambil anaknya Pak Arina, tapi masih playgroup, jadi ya udah kelamaan. Dan saya sudah pesan, kalau aku mati, kamu boleh kawin lagi. Kalau kamu mati, aku kawin lagi boleh. Dan seandainya aku mati, kamu kawin lagi, syaratnya hanya satu. Yang penting foto saya di ruang tamu, jangan kau lepas. Karena kalau kamu kawin lagi, sudah saya siapkan tulisan di bawahnya. Kamu kawin lagi, padahal saya sudah mati, tulisan di bawahnya begini. Piye kabare Dik, enak zamanku toh. Jadi kalau kamu nanti tidur dengan orang lain, saya bangkit dari kubur, ngopo. Ibu, masih hidup? Bapak, masih hidup? Punyanya masih hidup, Pak? Nyawanya masih hidup? Karena ceramah begini ini yang sulit bukan materi, tapi mengemas supaya orang fokus, satu, kedua supaya tawajuh, ketiga supaya ta'asur bilqalb, mengesan di hati. Karena kalau nggak saya cek, ini terus enak-enak saya ceramah, yang di belakang udah billahi taufik. Apalagi udah bersandaran langsung bismika Allah. Pak Arinal baru sambutan, sana udah sampai Sidratul Muntaha. Halo? Rezeki itu ditentukan oleh Allah, tapi bisa diusahakan dengan usaha, dengan sedekah, dengan peduli orang lain, dengan apa? Dengan silaturahmi ini akan berkah rezeki kita. Nyatanya kata Nabi, orang yang silaturahmi dipanjangkan usianya, diberkahkan rezeki. Apa itu berkah? Satu, karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkah. Satu, berkah sifatnya ilahiyah. Bu,
Rame sendiri ada apa, Bu? Ada apa? Arisan. Lanjut ya ini. Gaji Anda beli 20 juta sebulan, cukup 20 juta sebulan. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantukan. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 20 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang. Satu, rezeki ini akan diberkahi kalau ada hubungannya dengan Allah. Maka makmurkan masjid. Gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Lumayan kalau gajinya miliaran. Gaji cuma pas-pasan. Rumah cuma RSSSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjot, super sekali. Kok nanti sholat? Maka berkah kuncinya satu, hubungan dengan Allah. Yang kedua, berkah akan ada kalau kita hubungan dengan sesama. Berkah yang kedua, sifatnya ilahiyah, satu, dua, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Yang ketiga, berkah ini tidak bisa diukur. Yang keempat, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa? 10. Tolong diingat-ingat. 10 ini, mohon maaf, 10 ini kalau bisa, kalau dihafal nanti akan berkah hidup kita. Tolong saya dibacakan surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36. Terjemahnya saya nggak tahu. Tolong semuanya dengerin baik-baik. Biasanya yang bacain saya kasih hadiah. Waduh, tas saya di sana. 50.000 dulu, ya. Semuanya nih. Terjemahan Bismillahirrahmanirrahim. Nih, uang 50.000. Satu ayat 50.000. Ayo. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Satu. Nanti ada 10 yang hafal, saya kasih 100.000. Satu. Dengerin baik-baik. Ini inti pengajian. Orang akan diberkahi kalau dia nyembah kepada Allah, dia ingat kepada Allah. Kata Nabi, masalul ladina yaqrubahu wal ladina la yaqrubahu kamasalil hayyi wal mayyit. Orang itu kalau ada Islamic Center, masya Allah, ini berkah di tulang bawang barat ini karena ada Islamic Center, ada hubungannya dengan Allah. Berkah adanya hubungan dengan Allah. Maka sebaik-baik tempat adalah tempat masjid, sejelek-jelek tempat adalah diskotik, waktu itu pasar. Bu, kata Nabi, orang kalau masih sholat, masih puasa, masih sholat, masih mau masuk masjid, kayak orang hidup. Tapi kalau orang nggak pernah ada agama, la sholat wala soma, enek ada malah ngece, kayak la sholat, ayo nomor bola, teko-teko mati neng bola, teko-teko neng bola. Orang seperti itu kayak orang mati. Bu, kenapa nggak seperti orang hidup dan orang mati? Kok nggak seperti ayam hidup, ayam mati? Karena ayam hidup harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam goreng, ayam bakar, jadi sate, jadi gulai. Kenapa nggak seperti ikan hidup, ikan mati? Ikan hidup mahal, ikan mati lebih mahal. Jadi ikan bau, ikan apa lagi? Ikan bau. Ikan gembung, ikan lambut. Ngomong dong rambut kayak ini. Rambut, ya itu. Bu, orang hidup harganya mahal. Maka kalau ini masih memakmurkan masjid ini kayak orang hidup. Orang hidup mahal. Ibu menghadirkan orang bernama Lesti Kejora. Lesti, tahu? Yang mripate genap diantemi karo apa? Ayo lampu itu lah kabeh. Bu, tidak cukup dengan 10, 20, 50 juta. Saya make up di sebelah saya Lesti. Tak tanya, Lesti,
paling banyak kowe diundang neng ndi wis tahu paling banyak spektakuler dapat berapa? Dapat 600 juta. Pengusaha batu bara ngundang untuk nikahan 600 juta untuk seorang Lesti karena masih hidup. Bapak Ibu kenal Mbak Ayu Ting Ting? Saya pernah satu panggung, saya lihat tanda tangan, saya lihat untuk Ayu Ting Ting 150 juta hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemari jeng-jeng mencari alamat palsu, padahal dia bohong. Waktu itu dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park Tower B lantai 10. Kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park Tower A lantai 11. Kok apal? Rumah saya di Jakarta di apartemen Sudirman Park, saya di Tower A lantai 17. Jadi saya udah biasa tidur di atasnya Luna Maya itu kok biasa. Loh, dia lantai 11, saya lantai 17. Ada yang salah dari saya? Bapak Ibu tahu Mas Tukul Arwana? Hanya kembali ke lab, pernah 1 bulan dapat 1 miliar. 1 M 9 tahun yang lalu. Sekarang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Sebelum haji kemarin sebelum Ramadan saya datang masih mengenal, masih senyum. Ini Ustadz datang masih senyum ngangguk. Kemarin pulang haji saya sempatkan dengan teman-teman Trans 7 di sana, sudah nggak mengenal siapapun. Cuman begini, masalah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan yang terbaik. Ya. 1 M sebulan. 1 M itu sama dengan gajinya Bu PJ Bupati berapa bulan? 1 M. 1 M itu ya 2 bulan lah, 2 bulan. Sampai jual barang-barang inventaris itu. 1 M karena masih hidup, tapi udah mati nggak ada harganya. Maka orang yang nggak kenal Tuhan, nggak mau makmurkan masjid, nggak ada harganya di hadapan Allah. Maka makmurkan Islamic Center yang semegah ini, makmurkan dengan taklim, ilmu agama, dengan ibadah, dengan sosial, dengan ilmu luar biasa. Halo, orang kalau udah mati kalah dengan binatang paling kecil, teri. Tahu teri? Teri itu kalau udah mati, jenazahnya almarhum teri itu masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya di Jeddah nolong jamaah haji dari Indonesia, dikira nyelundupkan ganja, ternyata bawa sambal teri. Walaupun dia pejabat, walaupun artis, kalau udah mati hidungnya ada yang mau 20.000, 200.000. Ini hidungnya artis ada yang mau, bibirnya Mas Tukul mau 300.000. Begitulah orangnya. 1, maka pertama berkah akan turun kalau tulang bawang ini memberat. Maka saya senang hari ini akhir tahun diadakan pengajian. Bukan saya tidak suka hiburan, tapi berkah lebih banyak di pengajian daripada di tempat hiburan. Tawuran biasanya di tempat hiburan apa di pengajian? Tawuran mati 8 orang rebutan snack di Islamic Center gitu. Di tempat hiburan orang mati sampai 132 orang kena gas air mata. Kita ingat di tempat hiburan apa di pengajian? Orang pukul-pukulan, lempar-lemparan kursi. Itu kira-kira di tempat pengajian apa di rapat konferensi? Lempar-lemparan masyarakat. Maka ini berkah. Ini pertama. Yang kedua, yang berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang kedua, berkah kalau kita baik kepada orang tua. Kapan-kapan Pak Arina saya akan bicara khusus mengenai parenting. Karena sekarang ini saya lihat, insya Allah ini tidak ada yang durhaka pada orang tuanya. Tapi birru abakum, tapi birrukum abnaakum. Kalau kamu udah baik pada orang tua, tinggal kamu mendidik anak-anak yang taat kepada kamu, pada orang tua.
Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya, betul? Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, handphonenya berdering langsung lari. Kalau ada anak seperti itu, ditulang barat. Kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu mendahulukan handphone, kamu mentuakan handphone. Mohon maaf, kamu lainnya dari handphone. Handphone itu beteng terus metu kue. Mula wajahmu mau tipet. Bagaimana? Diri anak-anak. Kenapa ridha Allah pada ridha orang tua, murka Allah pada murka? Saya hafal hadis ini jauh sebelum nikah ayat ini. Tapi saya paham ini setelah punya anak. Istri saya itu 3 anaknya. Serius. Namanya juga Istri itu berapa? Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 3. 1, 2. Tanya Pak Ketua MUI, ya Rasulullah, siapa yang paling dihormati dalam hidup saya? Ibu, kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya berapa? Sampai di sini paham? Sampai sini paham nggak? Jadi setuju dengan poligami? Berarti nggak paham? Angel aku duduk. Udah gak usah dibahas. Ibu, ketika istri saya harus ke luar negeri, ini juga baru pulang dari Amerika, mohon maaf karena bagian istri saya juga dosen, bagian kerjasama luar negeri, masuk anak 3 yang sakit 2, dan disitulah saya paham ayat ini. Kenapa Allah ridho kalau orang tua kita ridho? Sampai berdoa, ya Allah, buat yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Anaknya sakit, orang tuanya ikut sakit, betul? Tapi orang tua sakit, anaknya ikut sakit. Bahkan saya berdoa, ya Allah, buat yang sakit saya. Anak mau gantikan, orang tua mau gantikan anaknya. Tapi ada anak yang mau gantikan orang tuanya. Orang tuanya gak pikun, ya Allah, buat yang pikun saya saja ya. Biar orang tua saya jadi PJ Bupati. Ada yang mau? Bahkan saya melihat langsung, saya orang daerah. Saya pernah melihat ada ibu, anaknya bayi sakit, dia nyedot ngisep ingus anaknya, nyedot umbeli anak ini. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah ngalami? Bayi sakit, nyedot ingus anaknya. Betul Bu? Jujur, siapa yang di sini? Siapa yang mau nyedot ingus bapaknya? Ayo, tunjuk jari. Bapak pilih kok sedot umbelmu, ada yang mau? Maka hati-hati kepada orang tua. Maka kalau ada kesempatan lain, tolong Bu PJ sebelum berakhir nanti undang. Setuju nggak kalau saya setahun 2-3 kali sini? Setuju nggak? PJ yang baik, gubernur yang baik harus memperhatikan aspirasi Bu. Setuju nggak? Paham ya Pak Arina? Ya. Kan Pelampawang, Kesuji, Pesawaran, Kalianggar, semuanya, Kota Bumi semuanya nanti. Nah jangan hanya Pelampawang semuanya nanti. Kira-kira ya sampai akhir periode masih kurang banyak. Tiap bulan kesini masih aja. Bicara tentang orang tua ada 3. 1 orang tua kandung, 2 mertua, 3 adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Mohon maaf Pak PJ, Pak mantan Bupati, Pak Arinan, ini adalah orang tua kita di Lampung. Kalau hubungan itu baik, berkah ada situ. 1 hubungan dengan Allah, 2 orang tua, 3. Lanjut. Ini ayat Quran surat An-Nisa ayat 36. Lanjut. Dan berbuat baik pada karib kerabat. Karib kerabat. Kok karib kerabat ya? Karib kerabat. Ya, karib kerabat. Diulang dari awal tadi apa? Berbuat baiklah kepada orang tua, terus kerabat. Karib kerabat. Yang ketiga karib kerabat. Kenapa? Karena dari bapak, Pak D, Bu D, Uang, Om, Tante, semuanya harus akrab. Kenapa? Karena diajari agama dan budaya dari lingkungan terdekat kita. Kenapa agama dan budaya? Karena agama harus melihat prakteknya dengan budaya.
budaya harus diatur agama. Contoh, bu, menghormati orang tua itu nilai agama, tapi cara menghormatinya sesuai budaya. Pak, jenengan kalau umroh haji menghormati orang Arab itu pegang jenggot. Ya saya halak, gimana kabarnya, pegang jenggot. Tapi jangan dilakukan di tulang perongko. Ketemu, ini kabari Pak, ini kabari Pak, ini kabari jangan. Bu, di sini kalau dinasihati nunduk, betul? Tapi kalau di tulang mohon maaf, di tanah datar di Sumatera Barat, dinasihati malah nunduk. Lihat wajah Bapak supaya dia perhatian. Nenek mau Lampung dinasihati lihat wajah Bapak, tak culek matamu. Mani ini, mohon maaf Bu. Nilai agama harus tahu budaya dilestarikan, budaya dan agama, karib kerabat. Yang keempat adalah anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Saya termasuk orang yang peduli pada anak yatim. Saya dari teaching, training, syuting, pokoknya dapat dari mana? Kalau dapat dari Pak Arina, belum dapat, tapi belum. Paham ya maksud saya? Semuanya saya serahkan pada anak yatim. Karena istri saya itu yatim. Serius bro? Istri saya itu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Saya juga nggak punya. Jadi saya ini sepasang yatim piatu. Tapi bukan yatim itu, tapi apa? Yang berikutnya? Tetangga. Kok tetangga dekat? Kowe mau cowe korupsi? Anak orang-orang miskin. Orang miskin. Duwe waktu aku hafal Quran. Yatim yang miskin, yang terlantar. Karena kalau yatim Pak Jokowi pun yatim piatu, Pak Prabowo yatim piatu. Biar nggak politik, Anies yatim, Ganjar yatim, Erick Thohir, Erlangga, siapa lagi? Puan Maharani nggak punya bapak juga, tapi bukan itu pada orang yang tidak mampu. Dan mohon maaf Pak, Bu, Jogja termasuk saya ini ditunjuk untuk menangani gempa di Cianjur karena Jogja punya pengalaman gempa lebih dari 1.000 ribuan orang meninggal. Dan cara menanganinya harus tahu kenapa, karena 58.000 sekarang mengungsi nggak punya tempat dan rata-rata salah ngasih cuma makanan terus, pada yang kurang itu pampers, pembalut yang selalu nggak diperhatikan, pakaian bayi dan termasuk pakaian dalam wanita, BH apa itu cuma saya A, saya B, saya A, saya B terus semuanya. Maka mohon maaf, saya izinnya Bu, kita peduli. Man lam yahtam bi amil mu'min faliyasamni. Saya bawa tim ini, tapi saya lanjutkan dulu. Nanti saya mohon kepedulian Bapak Ibu semuanya seberapa pun untuk saudara kita di Cianjur untuk berkah rezeki kita. Inamatun saruna wa turzaquna wa turhamuna bidu'afaikum. Berkah rezeki kita, kasih sayang Allah, pertolongan Allah akan ada pada keluarga kita kalau kita peduli pada orang yang tidak mampu. Nanti suatu saat kita bantu, satu saat juga kita perlu bantuan, betul nggak? Dilanjutkan dulu, terus tetangga dekat dan jauh. Tetangga dekat, perhatikan. Tetangga dekat, tetangga jauh. Ayat ini nggak bicara tetangganya Islam atau non Muslim. Ayat ini nggak bicara tetangganya Golkar apa PDIP apa PKS apa PDIP. Bu. Jadi kalau nolong orang jangan lihat suku, ras dan agamanya. Setuju? Kebakaran. Kalau ada kebakaran, yang nolong tetangga apa pimpinan partai? Kalau ada musibah, yang nolong tetangga apa presiden? Tetangga dulu. Maka baik, nanti nenek kebakaran, turun saja. Kebakaran, Nasdem biarin, Golkar biarin, PDIP nggak boleh. Jelas ya Bu? Tetangga dekat, tetangga jauh. Ayat ini nggak bicara tetangganya Muslim atau tidak Muslim.
Aduh, tolong betul-betul. Kamu Islam apa Hindu apa enggak Islam? Islam NU apa Muhammadiyah? NU PKB, P3 apa Demokrat?